Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainuddin Eko Saputro dan istri saya Nurul Hidayati. Kami bertempat tinggal di Margo Asri, Karangmalang, Sragen. Dan alhamdulillah untuk kami berdua udah mengaji di MTA Cabang Kedaung 2. Untuk usaha kami, sekarang usaha kami adalah Zen Variasi Motor, yaitu variasi motor dan mobil, khususnya adalah di perlampuan, yaitu tagline kami Lighting Solution. Jadi untuk motor ataupun mobil teman-teman jika kurang terang bisa ke tempat kami. Tempat kami berada di Cantel Kulon di Sragen, dekat SD 6 Sragen. Untuk usaha saat ini kami berdiri di tahun 2015. Kami berdiri saat itu di Pasar Joko Tingkir ataupun Pasar Ngelangon yang sekarang udah menjadi Pasar Sukowati dan dengan bangunan baru. Untuk sebelumnya kami merintis usaha di variasi ini, itu sebelumnya adalah seperti pada umumnya, bengkel-bengkel pada umumnya itu servis-servis motor seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang udah beralih ke lighting ataupun khusus untuk di perlampuan kelistrikan motor ataupun mobil. Untuk pengalaman sebelumnya, saya sebelumnya itu dari lulus SMA MTA di tahun 2008, itu saya sekolah LPK, mengambil jurusan otomotif. Dari jurusan otomotif itu alhamdulillah saya bisa bekerja di bengkel mobil itu selama 5 bulan. Cukup walaupun 5 bulan itu cukup banyak banget pengalaman yang saya dapatkan. Habis dari bengkel mobil itu saya bekerja lagi di bengkel dealer resmi di Sragen. Itu saya selama 1 tahun. Di situ saya juga banyak banget belajar tentang manajemennya bengkel. Habis dari bengkel situ saya ingin belajar pengalaman lagi, yaitu berdagang. Karena untuk basicnya dari orang tua saya itu adalah wirausaha, yang ibu saya itu berjualan kerupuk di pasar itu, dan bapak saya jasa perbengkelan juga. Di situ kenapa saya, walaupun bapak saya itu bengkel, kenapa saya juga harus ikut orang tua, karena untuk agar mental saya agar terbentuk. Pulang dari Sulawesi itu saya di rumah, dan saat itu saya berpikiran untuk berdagang karena di Sulawesi itu jiwa saya itu dan sama orang tua itu karena wirausaha, makanya saya ingin berdagang juga, tapi masih berpikiran berdagang di mana ya. Begitu saya kepikiran berdagang itu di pasar, makanya saya mau berdagang di pasar, tapi bagaimana caranya saya belum tahu. Makanya saya ikut orang dulu di pasar itu selama 2 tahun. Setelah selama 2 tahun itu berdagang di pasar, setelah 2 tahun itu saya izin sama orang tua untuk mendirikan usaha. Alhamdulillah orang tua mengizinkan, dan dijualkan itu ladang, itu laku 60 juta, yang 30 juta untuk adik saya kuliah, biaya kuliah, yang 30 untuk usaha saya gunakan, yaitu 15 untuk sewa. Sebenarnya tempatnya itu nggak boleh disewa, jadi tempatnya itu dijual. Ya saya negosiasi, ini tempatnya saya sewa nggak apa-apa Pak, nanti kalau prospek saya beli. Dikasih izin, ya nggak apa-apa disewa. Habis itu saya sewa, usaha saya berjalan 6 bulan. Usaha itu saya beli, saya carikan uang dari bank konvensional, itu saya beli 125 juta. Waktu itu saya belum menikah, itu di tahun 2015. Habis itu di tahun 2016 akhir menuju 2017 saya izin sama orang tua kalau saya siap untuk menikah. Alhamdulillah orang tua mengizinkan, dan yang tim SAR juga kalau saya udah siap menikah. Dan dari situ kami dipertemukan jodoh dengan istri saya. Alhamdulillah lanjut, istri menerima dan lamaran. Alhamdulillah kami menikah, dan untuk alhamdulillah kami dikarunia 2 anak. Itu yang pertama itu masih TK, yang kedua masih playgroup. Dan di mana usaha kami itu
di atas-atasnya, dan di situ juga saya berpikiran kenapa kok saya itu kerja sampai di lembur-lembur sampai jam 1 malam sampai jam 12 malam. Seperti itu, saya itu kerja kok kayaknya nggak mencari rezeki, tapi kayaknya mencari uang yang bagaimana usaha saya bisa jalan kalau saya itu mencari uang. Tapi bahkan uang ini selalu habis, uang ini selalu dipaksa untuk keluar, yaitu anak kami seringnya sakit seperti itu, anak kami panas, anak kami opnam, terus saya sendiri sering sakit. Dari sakit itu saya merenung sama istri. Dari situ kami siap untuk hidup sederhana, siap untuk berikhtiar keluar dari riba ini. Jadi kita selesaikan hutang ini dengan nggak berhutang lagi. Saat sakit itu saya juga mendengarkan tausiah Ustadz terus. Jadi seperti itu. Di surat Al-Isra itu ayat 5 dan 6, sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Seperti itu. Saya yakini, saya imani seperti itu. Jadi saat kita kesulitan, yang ada kita sabar, dan saat kita bersyukur seperti itu. Itulah kekuatan saya untuk bangkit lagi agar saya bisa bermanfaat untuk orang lain begitu. Jadi saat itu usaha kami, alhamdulillah saya membaik. Modal itu berdatangan, ibarat kita berdatangan itu modalnya itu awalnya ada sebuah produk itu suruh review, jadi suruh ngendos, kita alhamdulillah dapat fee. Ibarat dari YouTube itu kita apa adanya. HP kita itu RAM-nya 2, internetnya 16. Sekali saya buat satu video itu saya hapus, nanti diupload di kantornya istri pakai wifi seperti itu. Dan dari YouTube itu kita alhamdulillah dengan pertolongan Allah 4 bulan kita udah monetisasi dan udah menghasilkan seperti itu. Dari situ viewer kita juga ingin membeli produk kita. Dari situ kita berikan layanan, yaitu kita membuka di marketplace yang lain untuk customer kita agar bisa membeli produk kita seperti itu. Jadi sebelumnya saya sama suami itu tidak bisa sama sekali untuk marketplace. Tiba-tiba Allah mendatangkan saja orang seperti ya mungkin adik saya itu ngasih tahu cara-caranya seperti ini. Kemudian saya juga diberi petunjuk lewat YouTube cara-caranya seperti ini, kalau ada kendala seperti ini. Oh ya, kemudian saya juga belajar cara ngedit produk itu juga dari YouTube. Itu juga Allah yang nunjukkan cara-caranya seperti ini gitu. Kemudian kalau ada masalah atau ada kendala itu juga alhamdulillah dibantu juga sama adik saya gitu. Itu kemudahan-kemudahan dari Allah semua itu. Jadi pertolongan Allah itu kita rasakan itu semakin dekat banget. Jadi kita yakini sehingga kita semakin kuat dengan kita berinfak, dengan kita berjihad fisabilillah. Insya Allah Allah akan mengganti yang lebih baik. Jadi untuk dengan dimana titik terendah ini kita belajar banyak sekali bahwasanya harta yang kita miliki itu sesungguhnya cuma titipan, dan harta yang kita miliki itu apa yang kita makan itu habis, apa yang kita gunakan itu rusak, dan apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan, itulah yang harta yang sesungguhnya yang kita miliki nanti. Jadi untuk produk kami saat ini kami menyediakan berbagai jenis variasi perlampuan motor ataupun mobil, banyak sekali variasi LED ataupun proyektor, dan variasi klakson, variasi alarm di motor,
dan sirine seperti itu, dan strobo-strobo itu kami menyediakan di Genvarasi Lighting Solution. Untuk kami juga karena tagline kami adalah Lighting Solution, karena untuk motor sendiri jika dipasangkan LED yang biasanya PNP aja biasanya itu kurang terang, makanya kami menyediakan juga berbagai custom. Untuk di motor biasanya kita proyektor dari mobil itu bisa kita custom di motor. Nah, seperti itu. Untuk pengerjaannya kita butuh bersama tim kami, butuh beberapa waktu, makanya untuk tim custom ini biasanya perlu pre-order dulu seperti itu sesuai dengan spesifikasi yang permintaan untuk customer kami. Alhamdulillah untuk tim kami, alhamdulillah diamanai, tim kami ada 8, yang 2 ada di bagian toko ataupun pemaketan, dan 5 sebagai teknisi, yang 1 sebagai membantu istri sebagai digital marketingnya di rumah. Seperti itu untuk di rumah untuk melayani optimasi online kami, seperti itu. Untuk syarat menjadi bergabung dengan tim kami itu syaratnya yang pertama adalah mengaji. Dengan mengaji itu kita tahu bahwanya bekerja adalah ibadah, sedangkan berbisnis itu adalah melayani, semuanya adalah berbisnis adalah melayani dengan baik. Kalau kita totalitas ikhlas melayani dengan baik, insya Allah rezeki ataupun uang itu berdampingan. Alhamdulillah untuk tim kami itu warga semuanya. Jadi saat tim kami itu ada yang bertugas di Satgas, ada yang pemuda, itu kita izinkan. Jadi semuanya udah saling tahu, jadi semuanya udah saling mensupport bahwa apa yang sebenarnya nanti dibawa nanti adalah mempersiapkan semuanya seperti itu. Jadi pekerjaan itu adalah selingan, kita menunggu waktunya sholat. Jadi waktunya sholat saling mengingatkan, saling amal ma'ruf nahi mungkar di dalam perusahaan kami, seperti itu. Alhamdulillah untuk penjualan luar Jawa, luar pulau itu alhamdulillah udah kirim-kirim, custom juga dipesan dari Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Papua, alhamdulillah udah pesan. Dan untuk dari reseller juga dari luar kota juga banyak. Luar pulau ada. Untuk proses penjualan online, jadi pertama kali kita biasanya membuat konten-konten dari YouTube, dari IG, dari TikTok, seperti itu. Nanti di situ ada alamat kami dan menghubungi admin kami. Setelah admin kami, biasanya dari YouTube itu udah ada link-linknya di bawahnya untuk toko-toko kami di deskripsinya. Seperti itu, bisa di order di situ, di oranye ataupun di hijau. Di toko hijau itu udah ada. Dan nanti kalau untuk custom biasanya untuk itu biasanya permintaan ke admin kami, nanti kita layani bagaimana, nanti masuk DP, habis itu kita pengerjaan, habis pengerjaan selesai nanti barang kita kirim, dan untuk pengerjaan itu hasil pengerjaan kita, produknya kita garansi juga. Untuk hasil customernya, pengerjaan jasa customernya itu juga ada garansinya, seperti itu. Dan untuk pembelian produk-produk aja itu di toko hijau ataupun toko oranye itu yang mengelola istri bersama timnya. Untuk produk-produk aja seperti bilet ataupun lampu LED yang lainnya itu juga bisa, seperti itu. Jadi untuk pembelian produk sebelumnya kan kita bikin konten-konten. Untuk zaman sekarang kan mudah sekali untuk bikin konten, dan untuk mengeser itu kan mudah. Dari situ kita dapat pembeli, kemudian pembeli chat lewat e-commerce. Habis itu ada beberapa kendala kita jawab, ada beberapa keraguan dari pembeli pun kita jawab. Disitulah pembeli sudah mulai yakin, akhirnya membeli produk yang kita beli. Kemudian untuk packing barang itu nanti pemakingan di toko, seperti itu. Kalau untuk adminnya di rumah. Untuk custom itu langsung dari saya, untuk customnya langsung saya sebagai adminnya, sebagai custom. Nanti kalau customnya itu permintaan sesuai apa yang diinginkan, seperti itu, bagaimana speknya kita layani, nanti kita totalkan. Setelah itu masuk DP, ataupun nanti kalau nggak di situ kita ada juga pakai oranye ataupun yang hijau, seperti itu, sebagai linknya juga bisa, seperti itu, agar nanti menjaga amannya, seperti itu.
dan untuk pengiriman juga dari tim kami di toko seperti itu. Dan jika ada customer kami yang offline ingin pemasangan di workshop kami, itu nanti kita admin kami yang bagian tim offline gitu, bagian teknisi kita. Alhamdulillah untuk komentar pelanggan saat ini alhamdulillah positif. Jadi banyak sekali customer kami puas dengan pelayanan kami karena kami menyediakan produk itu produk yang berkualitas dan bergaransi. Dari kepuasan customer kami banyak sekali yang mendoakan kami untuk usaha kami itu semakin maju dan semakin berkembang. Dari situlah doa-doa itu alhamdulillah kami sangat bersyukur kepada customer kami selalu mensupport sampai saat ini. Alhamdulillah dengan merintis usaha ini alhamdulillah sangat bermanfaat sekali. Alhamdulillah kami bisa membukakan lapangan pekerjaan untuk tim-tim kami dan kami bisa menyalurkan ilmu-ilmu yang kami dapat agar tim-tim kami juga kita bisa sukses bersama-sama bersama tim kami seperti itu. Jadi kami sangat berterima kasih sama tim-tim kami juga mensupport untuk usaha ini. Jadi kami bersama-sama bekerja di Zen Variasi seperti itu. Untuk prospek kedepannya ini usaha ini sangat bagus sekali dan usaha ini ibarat kita di rumah itu satu rumah itu ada 4 sepeda motor, 2 sepeda motor itu minim. Apalagi banyak dari mobilnya belum. Jadi apalagi bengkel yang khusus di perlampuan, di spesialis perlampuan itu masih jarang. Jaraknya itu masih jauh-jauh gitu. Ada besar-besar tapi masih jaraknya jauh. Ini sangat prospek sekali untuk saat ini. Jadi bagaimana kita membantu tentang penerangan dari kendaraan-kendaraan customer kami seperti itu. Alhamdulillah untuk tentang keluarga, kami memiliki keluarga yang membahagiakan. Alhamdulillah kami dititipi 2 anak. Anak pertama namanya Azima Yahwa Zainuddin. Yang pertama ini udah sekolah TK, tahun ini mau sekolah SD. Dan yang kedua namanya Askia Zahra Zainuddin, itu juga di sekolah di TK MTA Kedaung 2 sama-sama ya. Yang pertama dan kedua juga di TK MTA Kedaung 2. Alhamdulillah untuk arti keluarga kami, untuk arti keluarga itu adalah yang menyemangati kami, yang mensupport kami. Jadi saat kami lelah dalam bekerja itu adalah terobati, dan dimana kita juga orang tua kami menanamkan kami, bahkan dulu saya cita-cita itu sebagai bengkel. Jadi sekolahnya itu ibaratnya saya bengkel itu harus di STM, tapi orang tua saya itu menekankan sama saya, kamu sekolah di SMA MTA aja, yang penting agamamu, nanti dunia itu akan mengikuti. Nah itu sebagai penanaman sebagai anak saya nanti, bahwa anak saya nanti juga saya akan tanamkan, saya ibadahnya agamanya nanti saya akan berikan anak-anak kami ke pondok pesantren ataupun yang kami akan fokus ke agamanya. Untuk orang tua saya namanya bapak saya Bapak Sugio dan ibu saya Ibu Sumirah, tinggalnya di Kedaung deket cabang Kedaung MTA, deket cabang MTA Kedaung 2. Untuk ngaji, kami ngaji bersama istri di cabang Kedaung 2. Kami ngaji itu di hari Selasa jam 2:30 dan ustadznya Ustadz Matroji itu dari cabang Masaran 3 untuk ustadz kami saat kami mengaji. Untuk tugas di cabang, saya sebagai tim rescue ataupun tim SAR, di bagian SAR itu saya di bagian water rescue, jadi saya di bagian air, itu bagian penyelaman begitu. Kemarin saya sertifikasi di Situbondo bersama teman-teman kami, sertifikasi A1 selam di sana. Pentingnya mengaji, jadi pentingnya mengaji kita mengaji karena dengan mengaji dengan hati kita
diberikan Al-Quran, jadi hati kita itu menjadi tenang, diberikan ketenangan, hidup kita tuh menjadi terarah, dan bagaimana kita mempersiapkan hari akhir kita. Jadi untuk kesuksesan sendiri, bahwasanya kesuksesan yang sebenarnya itu taubat kita diampuni dan kita kembali dalam keadaan husnul khotimah. Jadi dari kecil orang tua saya itu sudah ngaji, dan saya sudah diarahkan di pengajian ini, di majelis ini. Dengan mengaji di majelis ini, saya bisa mengetahui mana yang ajaran yang baik dan ajaran yang buruk, seperti itu. Dengan mengaji saya bisa tahu bagaimana cara menjadi istri yang baik. Salah satunya bagaimana menjadi istri yang baik, memperlakukan suami yang baik, tugas dan kewajiban seorang istri ketika kita baru ditimpa musibah seperti itu. Untuk tip untuk memulai usaha ini, yang pertama bagi teman-teman, karena saya juga masih muda, untuk tip yang pertama kali, untuk biasanya kalau ingin membuka usaha itu biasanya modal, dan kalau kita itu modal pasti ke bank seperti itu, modal ke apa gitu. Padahal kita itu diberikan kesehatan, kita bisa mengupgrade diri kita bisa mengupgrade skill kita, seperti itu. Maka itu adalah modal terbesar kita. Jadi untuk yang pertama kali adalah mindset ataupun mental pengusaha kita. Jadi mental sebagai pengusaha itu harus kita bentuk seperti itu. Yang kedua itu agama. Jadi kalau agama kita juga baik, insya Allah hasilnya itu juga untuk fisabilillah, itu seperti itu. Dan untuk pesan dari saya itu di surat Al-Baqarah ayat 276 itu Allah memusnahkan yaitu riba dan menyuburkan sedekah, ya seperti itu. Makanya kita usaha itu dari melangkah aja step by step seperti itu. Nanti kita evaluasi, insya Allah jika kita berjalan di jalan Allah, insya Allah Allah akan mudahkan, seperti itu. Demikian pemirsa MTA TV ataupun Raih Asa. Semoga kisah kami berdua bisa menjadi inspirasi dan bisa inspirasi buat kami juga dan buat pemirsa sekalian. Dan jika kami ada salahnya, kami mohon maaf. Saya Zainuddin Eko Saputro dan istri kami owner dari Zen Variasi Lighting Solution. Untuk program Raih Asa MTA TV kami sangat berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.